Siapa tahu ada yang ketinggalan ya. Salah satu hal yang cukup populer di awal tahun ini itu namanya adalah AI agent. Secara singkat, yang membedakan dia dengan AI biasanya adalah seperti ini, teman-teman. Jadi dulu di awal tahun 2022 kalau nggak salah ketika ChatGPT keluar itu kita nama sebagai generatif AI, di mana AI-nya itu dapat menciptakan sebuah konten. Nah, awal tahun ini atau tahun kemarin itu udah muncul namanya agentic AI atau toolsnya namanya AI agent, yang mana dia bisa melakukan sebuah aksi dan mengambil keputusan. Kalau di generatif AI dia itu akan ngerespon dari prompt yang kita berikan, sedangkan di agentic AI atau AI agent toolsnya itu bisa bertindak independen dengan tujuan yang kita lakukan. Gitu ya. Kapabilitasnya kalau generatif AI itu bisa membuat gambar dan juga teks, sedangkan AI agent nanti bisa merencanakan dan eksekusi langsung tuh, beradaptasi dengan action yang kita punya. Jadi kalau AI agent kalau udah pakai toolsnya, bahkan nanti gambar kalian bisa dimasukin ke sosial media yang kita punya. Selanjutnya, di generatif AI atau GPT itu biasanya kita menggunakan API, teman-teman. Istilahnya API itu bagi orang awam nih ya, itu kayak semacam sistem penghubung tapi lewat sebuah URL seperti itu. Sedangkan integrationnya kalau di AI agent nanti deep system integration, jadi dengan sistemnya langsung. Jadi bisa terhubung nih antara satu sistem dengan sistem yang lain. Atau enaknya ngomong nih, kalau teman-teman punya WhatsApp, teman-teman pengen melakukan perencanaan meeting di Google Calendar, teman-teman bisa langsung melakukannya lewat WhatsApp teman-teman nanti yang di dalamnya itu ditanam agentic AI, atau lebih tepatnya ditanam AI agent ya di dalamnya. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, dalam hal sekarang atau dalam contoh kasus sekarang, aku pengen mengenalkan sebuah tools AI agent yang menurutku itu salah satu game changer dan bisa dipakai oleh semua orang. Di kesempatan yang lain mungkin aku akan sharing AI agent yang lebih teknikal lagi, teman-teman. Tapi kali ini aku rasa semua lini, semua orang bisa menggunakannya. Teman-teman bisa buka yang namanya itu adalah Manus AI. Nah, di sini nanti teman-teman bisa menggunakannya mirip seperti ChatGPT, tapi perlu diingat ya, Manus AI dan ChatGPT itu berbeda. Nah, cara menggunakan pertama, teman-teman perlu untuk sign up terlebih dahulu. Paling enak nanti sign up dengan menggunakan Google dan tinggal dilanjutkan saja melakukan pengisian email dan juga password dari punyanya teman-teman. Nah, nanti kalau sudah, teman-teman akan dihadapkan dengan chat yang kurang lebih seperti ini ya, dimana nanti yang di sebelah kirinya tentu akan kosong, di sebelah kanannya nanti tempat teman-teman memasukkan instruksinya atau prompts dari instruksi teman-teman. Nah, yang perlu diingat di sini, Manus AI ini masih gratis teman-teman, atau kita dapat jatah gratis harian. Teman-teman bisa melihatnya di sisi kanan di sini, ini merupakan jatah kredit hariannya. Yang bagian atas yang credits ini mungkin punya teman-teman isinya nanti akan 1000 ya, karena aku udah pakai di beberapa hal nih. Seperti lihat di sini itu isiku 100 tinggalan, tapi kalau daily jadi nanti akan hilang ya, yang ini unlimited tapi akan hilang sesuai instruksi teman-teman, tapi yang lumayan ya, bisa cobain gratis. Kemudian yang daily refresh credit ini bisa nanti dapat 300 di setiap harinya dan ke refresh jam 00 setiap hari. Jadi ini lumayan banget kalau pengen teman-teman pengen cobain. Nah, apa saja yang bisa dilakukan oleh Manus AI ini bisa dilihat pada kolom di sini. Dia itu bisa melakukan upload upload file lewat Google Drive maupun lokal file kalian. Bisa juga terkoneksi dengan aplikasi yang teman-teman punya. Dalam hal ini mungkin masih OneDrive punyanya Microsoft. Tapi tentu ya, nanti kalau bisa terkoneksi dengan kalender dan hal yang lain ini akan lebih gila lagi. Selanjutnya di sisi kanan adaptif nih. Ini bisa menjawab ya, instant answer and agentic execution. Jadi bisa mengeksekusi langsung. Ini mungkin kita akan bahas lebih dalam lagi nanti. Kemudian ada agentic tackle complex tasks and deliver result automatically. Jadi melakukan task-task kompleks dan langsung memberikan hasilnya. Nah, mungkin hari ini kita akan coba praktek ini ya. Dan terakhir ada chat biasa. Kalau chat biasa ini ya kayak chat GPT ya, jadi bisa menjawab langsung apa yang teman-teman ketikkan. Jadi kalau teman-teman sudah biasa menggunakan chat GPT, harusnya lebih mudah menggunakan si Manus AI ini. Di bawahnya bisa dilihat juga, teman-teman bisa crafting ya sesuai dengan keinginan, bisa melakukan analisis dari data yang teman-teman punya. Bahkan buat infografi aku pernah juga bisa melakukan research ya, dan melakukan coding seperti itu. Playbooknya ada banyak ya, jadi nanti silahkan teman-teman lihat banyak hal yang bisa dilakukan oleh Manus AI. Salah satunya juga bisa menggunakan landing page teman-teman. Apa yang pernah aku coba di sini, kita mungkin contoh hari ini kita akan membuat sebuah panduan landing page ya. Mungkin nanti ini ya,
Coba teman-teman ketikkan di sini, aku sudah pernah membuatnya dulu. Jadi tinggal teman-teman ke new text, masukkan instruksi kalian. Nah, kalau di sini mungkin promptku masih belum terlalu baik ya, tapi seenggaknya kalian bisa menyuruh sesuai dengan instruksi yang kalian mau menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun prompting paling bagus menggunakan bahasa Inggris, tapi untuk generalisasi aku pakai bahasa Indonesia di sini. Di sini aku buat prompt, buatkan handbook modul ajar untuk orang lain paham pembuatan landing page. Jadi biar orang lain tuh paham tuh menggunakan pembuatan landing page, tapi menggunakan AI agent seperti Manus AI. Buat juga materi AI agent itu apa dan cara menggunakan AI agent dengan cara terbaik. Jadi aku pengen ada penjelasan dulu tuh AI agent itu apa gitu. Kurang lebihnya seperti ini ya. Jadi perencanaan awalnya nih. Nah, ketika kita melakukan ini teman-teman, nanti silahkan diklik start, nanti dia akan melakukan apa? Nah, ini yang menjadi pembeda ya dengan ChatGPT maupun generatif AI yang lain. Dia akan melakukan instruksinya. Kemudian apa? Dia akan melakukan riset dan melakukan pengumpulan data langsung dari AI agentnya. Dia melakukan apa saja bisa dilihat di sini teman-teman. Pembedanya di sini. Ketika teman-teman melakukan riset tentang AI agent itu, apa yang melakukan riset itu dia. Dia ngeriset kemana saja bisa dilihat. Kalau diklik nanti keluar semua website yang dia coba pahami, dia coba cari informasi untuk mengetahui AI agent itu apa. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu datang satu-satu untuk cari nih gitu. Mungkin kita bisa melakukannya di ChatGPT ataupun di BART ya. Tapi ketika kita melakukannya di BART atau ChatGPT, informasi ini nanti akan jadi sebuah paragraf. Ini belum ya, belum jadi sebuah paragraf. Dia akan langsung melakukan hal selanjutnya. Creating file, mengasumsikan atau membuat paragrafnya. Jadi kalau kita pakai ChatGPT kan kita ngetikin sesuatu, kemudian dia searching, dari hasil searching itu mungkin kita masukkan ke Google Doc atau semacamnya, baru kita simpulin di sana, perbaikin. Ini enggak, udah dilakuin dia sama dia langsung. Kemudian habis itu searching landing page, ngelakuin lagi landing page, searching lagi landing page. Kemudian apa? Membuat lagi terkait landing page itu apa. Nah, hal tersebut itu akan dilakukan terus sama si Manus AI ini. Di sini juga bisa dilihat daftar pustakanya udah dibuat sama si Manus AI. Jadi teman-teman nggak usah nyusun daftar pustaka yang ada di Google Doc teman-teman atau tempat lain, udah dibuat sama si Manus AI. Kemudian selain itu kalau lihat di bawah lagi, ini buat handbook MD-nya. Kalau nggak tahu MD mungkin ada kesempatan yang lain kita terangin ya MD itu apa. Ini markdown-nya ya teman-teman. Anak-anak programming harusnya udah paham semacam ini. Dibuatin markdown-nya sama dia. Kemudian di bawahnya, jadi dia itu melakukan semua task-nya. Jadi kita nggak nyuruh dia melakukan task apa saja. Dia udah punya struktur sendiri untuk melakukannya. Sehingga apa yang dibuat oleh Manus AI itu lebih valid dan lebih otomasi lagi dibandingkan si ChatGPT ataupun BART ya. Ataupun Grok ataupun generatif AI standar yang lain. Seperti itu. Nah, di sini juga dia itu mencari gambarnya teman-teman. Ya, mencari gambar dari kebutuhan handbook kita. Dicariin sama dia dan nanti tinggal dipakai. Terus dia mengeksekusi, dia pakai servernya si Magnus, dia masih cari gambar lagi untuk contoh landing page-nya, kemudian cari gambar lagi cara pembuatannya, nanti terus dia lakukan, banyak hal ya dia lakukan, sehingga nanti jadi sebuah panduan lengkap membuat landing page dengan AI agent. Jadi ini tinggal apa? Tinggal disempurnakan dan juga tinggal kita lakukan tuning-tuning dikit sesuai dengan kebutuhan. Dengan melakukan ini, teman-teman bisa melihat bahwa lebih dari 50% pekerjaan kita ketika kita pengen membuat sebuah panduan membuat landing page dengan Manus AI atau AI agent ini sudah dilakukan oleh si Manus AI atau AI agentnya. Jadi kita sebagai manusia tinggal melakukan tuning dan menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, salah satu yang aku lakukan untuk menyesuaikan adalah buatkan aku shotgun khusus menerapkan cara membuat Manus AI dari cara login, ada promnya dan masukkan. Nah ini mungkin promnya masih belum terlalu sempurna ya, tapi aku tadi coba-coba aja gitu. Jadi aku random nge-promnya. Dia ngelakuin apa lagi? Setelah itu dia membuatkannya. Dia research lagi teman-teman. Setelah research lagi, browsing ke Manus AI sampai bisa menyimpan gambar. Bisa lihat nih. Jadi dari browsingan dia yang di sini itu disimpan sama Manus AI, nanti digunakan dalam handbook yang kita punya. Selain itu juga dia bisa generating image teman-teman. Jadi dia akan generating image kayak apa sih landing page mungkin di Manus AI. Walaupun aku pribadi tidak akan menggunakan ini dalam handbooknya, nanti aku tweak mesti. Tapi di sini kan bisa terlihat ya bahwa si Manus AI nanti bisa melakukan penyempurnaan dan melakukan penambahan dari apa yang telah dilakukan.
segila itu teman-teman Manus AI ini. Nah, aku ngambil contoh di sini pembuatan landing page tentu ya karena ada keperluan di sana dan teman-teman bisa nanti digunakan dengan tema yang lain. Contoh, teman-teman punya skripsi, lagi nyusun nih, nyusun mungkin gambaran awal sebelum jadi kayak apa, bisa lewat Manus AI dulu. Teman-teman laporan nih, laporan bulanan, tahunan, mingguan dari pekerjaan teman-teman. Nanti bisa di-upload filenya di sini ya, contohnya seperti apa biar nanti formatnya sama dengan punyanya teman-teman. Dan masih banyak hal gila lain yang bisa dimanfaatkan dari Manus AI ini. Kurang lebih itu terkait Manus AI. Untuk tutorial lebih lengkapnya, kita akan buat video terpisah, tapi kurang lebih seperti ini ya pengenalan Manus AI dan AI agent itu apa secara general. Kalau teman-teman tertarik dengan video serupa, silahkan komen, like, untuk bisa ngasih aku insight kira-kira apalagi nih yang pengen kita buat ataupun perlu aku buat untuk sharing-sharing ke teman-teman semua. Terima kasih teman-teman telah menyimak, kita jumpa lagi di video selanjutnya.